Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Duratul Qaimah. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang kedudukan sintaksis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah sintaksis. Yang kedua, kedudukan sintaksis. Yang ketiga, hubungan sintaksis dengan morfologi. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan sintaksis dengan pragmatik. Selamat menyaksikan. Sejarah sintaksis. Sejak tradisi Yunani Latin sampai sekarang, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Berikut ini dikemukakan pokok-pokok sejarah tata bahasa bahasa Indonesia yang di dalamnya tentu saja juga berisi sejarah sintaksis bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu serumpun, bahkan bahasa Indonesia itu dikembangkan dari bahasa Melayu. Saat ini kedua bahasa itu sudah banyak memiliki ciri, sifat, dan perilaku yang berbeda. Sehubung dengan hal itu, dapat dinyatakan bahwa buku tata bahasa yang ditulis oleh Sasrasoganda dan Ais Jahbana dikembangkan berdasarkan warisan konsep dan Hoylander yang mewarisi konsep-konsep Wernli. Dapat diingat bahwa di sekolah-sekolah pada waktu itu digunakan buku tata bahasa yang ditulis oleh Van Ophuijsen, Muhammad Zain, Takdir Ali Syahbana, Madong Lubis. Di dalam buku tata bahasa yang ditulis Van Ophuijsen, hampir seluruh isi buku itu hanya membicarakan permasalahan kelas kata. Di dalam buku-buku yang lain, pemilahan tata bahasa atas morfologi dan sintaksis belum tampak jelas. Di antaranya, di dalam buku itu dibicarakan soal frase yang meliputi frase milik dan frase atributif. Dibicarakan pula serba sedikit soal pemakaian kata ada, dan, yang, dan kalimat pasif. Satu hal yang dapat dipandang sebagai hasil perkembangan ilmu ialah upaya Alis Jahbana dalam menerbitkan tata bahasa dengan memilah antara hal ihwal, morfologi, dan sintaksis. Upaya seperti itu juga dilakukan oleh Podjawijatna dan Jod Mulder yang memilah pembicaraan bentuk kata pada jilid 1 dan pembicaraan bentuk kalimat pada jilid 2. Hal itu juga dilakukan oleh Slamet Muljana yang memilah pembicaraan bentuk kata pada jilid yang berbeda dengan pembicaraan bentuk kalimat. Di sisi lain, buku yang khusus membicarakan soal sintaksis ialah Pengantar Sintaksis Indonesia yang ditulis oleh A.A. Fokker dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh John Har. Setelah lebih seperempat abad, sesuai dengan perkembangan bahasa dan bangsa Indonesia, lahirlah sebuah buku tata bahasa Indonesia yang ditulis oleh Gore Craft. Melalui pedoman itu diharapkan dapat dihasilkan beberapa versi buku tata bahasa yang didasarkan pada model tradisional, struktural, dan transformasi. Di dalam buku pedoman itu dikemukakan satu model tata bahasa Indonesia yang ditinjau dari segi tata bahasa tradisional yang ditulis oleh J. S. Badudu, tiga model penyusunan tata bahasa struktural yang ditulis oleh M. Ramlan, Goris Craft, dan Anton M. Mulyono, dan dua model penyusunan tata bahasa transformasional yang ditulis oleh M. Silitonga dan Harimurti Kridalaksana. Buku-buku itu sampai saat ini merupakan buku tata bahasa Indonesia yang cukup lengkap dan representatif. Di dalam buku itu, sintaksis mendapatkan porsi pembicaraan yang cukup banyak di samping morfologi dan beberapa hal yang relevan lainnya. Kedudukan sintaksis. Yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu
fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. 1988. Namun, pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language 1933, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Di dalam sintaksis, kata diperlukan sebagai satuan terkecil, sedangkan di dalam morfologi diperlakukan sebagai satuan terbesar. Morfologi mengkaji bagaimana kata-kata itu dibentuk, sedangkan sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata itu bergabung dalam membentuk satuan frase, klausa, dan kalimat. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk kata, sedangkan sintaksis membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat. Keduanya saling berhubungan karena sebelum kita mempelajari sintaksis, ada baiknya untuk memahami morfologi terlebih dahulu. Secara lebih jelas, istilah untuk menyebut gabungan antara morfologi dan sintaksis disebut grammar. Morfologi membahas tentang bentuk dan struktur kata yang sekaligus merupakan unsur terkecil dalam sintaksis. Kita tahu bahwa unsur terkecil dalam pembentukan frasa, klausa, dan kalimat adalah kata. Agar lebih jelas lagi, misalnya deretan morfologis buku, membukukan, pembukuan merupakan 3 bentuk kata yang berbeda dari satu leksem yang yaitu buku. Perbedaan itu mengakibatkan perbedaan konstruksi sintaksis yang mungkin dihasilkan, yaitu buku tulis, membukukan tulis, pembukuan tulis. Frasa kedua dan ketiga tidak gramatikal, sedangkan frasa pertama gramatikal, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk kata sebagai objek kajian morfologi bisa berpengaruh terhadap konstruksi sintaksis yang dihasilkan. Hubungan sintaksis dengan pragmatik. Kajian linguistik struktural lebih menekankan segi struktur dan bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural, khususnya sintaksis, bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Satuan kajian linguistik dan juga semantik adalah kalimat, sedangkan satuan kajian pragmatik ialah ujaran. Bisa jadi pragmatik dan linguistik atau sintaksis mempunyai kesamaan objek kajian, yaitu kalimat. Tetapi sudut pandangnya berbeda, karena itu tidak mungkin dicontohkan kalimat seperti bisa antar ini surat, seperti contoh yang ada di papan tulis. Itulah penjelasan dari saya materi kedudukan sintaksis. Bila kalian tidak paham atau tidak mengerti, silahkan berkomentar di kolom komentar dan kita berdiskusikan bersama. Sekian, apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalam yawma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.